Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nika Milanda, kelompok golongan 3, angkatan 6, kelompok 1, anggota Latsar CPNS tahun 2022. Saya bertempat dinas di Puskesmas Barogunung sebagai dokter umum. Saya akan menyampaikan Learning Journal Agenda 3 tentang Smart ASN dan Manajemen ASN. Manajemen ASN dan Smart ASN. Definisi dari manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban pegawai. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban. ASN memiliki 3 fungsi. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu. Berdasarkan jenis pegawai, ASN terdiri atas yang pertama, pegawai negeri sipil. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hak-hak dari PNS. Yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Hak dari P3K yaitu yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, dan yang keempat pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN yang disebut dalam Undang-Undang ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan pada setiap orang. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Merit system merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecatatan. Tujuan adanya merit system ini adalah untuk mendukung transparansi, keadilan, untuk pengelolaan mulai dari penerimaan ASN sampai penetapan. Literasi digital merupakan lingkungan yang kaya akan informasi dan keterjangkauan yang dirasakan di ruangan ini mendorong produksi, berbagi, diskusi, dan evaluasi opini publik. Setiap warga negara berhak untuk mengakses digital, di mana hak digital itu adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Ada 3 hak dalam dunia digital. Yang pertama, hak untuk mengakses. Kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan, dan kontrol pelayanan penyediaan internet. Yang kedua, hak berekspresi, yaitu jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat, dan penggunaan internet. Yang ketiga, hak merasa aman, bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum. Kita sebagai ASN harus mengikuti perkembangan zaman, termasuk dengan smart digital.
Tetapi kita harus tetap menerapkan etika-etika dalam berdunia digital sehingga bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Demikianlah pemaparan saya tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.